Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisya Hasana Putri. Saya berasal dari tingkat 1B NIM 203110175. Saya dari kelompok 4 akan membahas materi tentang biokimia. Jenis-jenis pada protein terbagi menjadi dua. 1. Zat gizi makro. Zat gizi makro mempelajari masalah yang menyangkut tentang gizi yang mempunyai massa molekular besar. Terdiri dari satu protein. Protein merupakan struktur utama dalam tubuh. Fungsinya koordinasi gerak, penunjang mekanis, proteksi imun, membangkitkan dan mengantarkan impuls saraf, dan transportasi dan penyimpanan. Jenis protein terbagi menjadi 4 macam. 1. Berdasarkan bentuk dan sifat fisik. Contohnya protein globular dan protein serabut. Yang kedua, berdasarkan fungsi biologi. Contohnya enzim, protein transport, protein nutrien dan penyimpan. Yang ketiga, berdasarkan daya larutnya. Contohnya albumin, globulin, glutelin, giladin, histon, dan protamin. Yang keempat, protein majemuk. Merupakan protein yang mengandung senyawa, bukan hanya protein disebut, tapi dengan istilah protein terkonjungsi. Yang ketiga, lemak. Lemak merupakan zat gizi makro yang mencakup asam lemak dan trigliserida. Lemak zat gizi yang padat energi 9 kcal per gram, sehingga lemak penting untuk menjaga keseimbangan energi dan berat badan. Lemak menyediakan medium untuk penyerapan vitamin larut lemak, seperti vitamin A, D, E, dan K dalam makanan. Fungsinya sebagai pelezat makanan, menjaga kesehatan kulit dan rambut. Yang kedua, zat gizi mikro. Merupakan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah sedikit. Terdiri dari satu mineral. Mineral terdiri dari selenium, bersumber dari daging dan hasil hewan lainnya. Fungsinya penting untuk sintesa suatu enzim antioksidan. Kekurangannya nyeri pada otot. Kelebihannya rambut dan kuku rontok. Yang kedua, yodium. Bersumber dari makanan laut, garam beriodium, susu, dan air minum. Fungsinya sebagai pembentukan hormon tiroid yang berfungsi untuk mengatur mekanisme pengontrolan energi. Kekurangannya, pembesaran kelenjar tiroid, pertumbuhan janin. Kelebihannya, kadang-kadang menyebabkan tingginya kadar hormon tiroid. Yang ketiga, fluor. Bersumber dari teh, kopi, dan air yang mengandung fluor. Fungsinya sebagai pembentukan tulang dan gigi. Kekurangannya meningkatkan risiko terjadinya kavisitas pada gigi. Kelebihan, gigi berbintik dan berlubang. Yang keempat, seng. Bersumber dari daging dan makanan laut. Fungsinya komponen enzim. Kekurangannya pertumbuhan yang lambat dan tertundanya kematangan pada seksual. Yang kelima, tembaga. Bersumber dari daging, tiram, kacang-kacangan, dan gandum. Fungsinya sebagai pembentukan sel darah merah dan pembentukan pada tulang. Kekurangannya anemia pada anak-anak. Kelebihan, pengedapan tembaga dalam otak. Yang kelima, mangan. Bersumber dari gandum dan buah-buahan yang kering. Fungsinya sebagai komponen enzim. Kekurangannya penurunan berat badan, iritasi kulit, dan muntah. Kelebihannya kerusakan pada sel saraf. Yang keenam, molybdenium. Molybdenium bersumber pada produk olahan susu dan gandum. Berfungsi sebagai pengaktifan enzim. Kekurangannya denyut jantung yang cepat dan mudah tersinggung. Yang ketujuh, magnesium. Bersumber dari sayuran berdaun hijau, kacang-kacangan, gandum, dan makanan laut. Fungsinya sebagai pembentukan tulang dan gigi. Kekurangannya kadar magnesium dalam darah rendah
Kelebihan kadar magnesium dalam darah tinggi. Yang kedelapan, zat pada gizi bersumber dari tepung kedelai, ginjal, sapi, buncis, dan kacang. Fungsinya sebagai pembentukan enzim. Kekurangannya anemia, kesulitan menelan, dan kelainan pada usus. Kelebihannya pengendapan zat besi dan diabetes mellitus. Yang kedua, vitamin. Vitamin terdiri dari dua. Satu, vitamin larut lemak terdiri dari vitamin A, D, E, dan K. Vitamin A bersumber dari makanan hewani seperti daging, hati ayam, ikan, dan keju. Dari makanan nabati contohnya bayam, brokoli, dan wortel. Fungsinya penglihatan normal, antioksida, kesehatan kulit, dan DNA. Yang kedua, vitamin D bersumber dari ragi dan susu, jeruk, stroberi, tomat, dan brokoli. Fungsinya penyerapan kalsium dan fosfat dari usus dan pertumbuhan perbaikan tulang. Yang ketiga, vitamin E bersumber dari minyak sayur, benih gandum, dan kuning telur. Fungsinya antioksidan. Yang keempat, vitamin K bersumber dari bayam, kol, selada, brokoli, hati, dan minyak pada sayur. Berfungsi sebagai membantu proses pembekuan pada darah. Vitamin larut air terdiri dari vitamin B dan C. Vitamin B bersumber dari ragi kering, gandum, daging, kacang-kacangan, dan tanaman polong. Vitamin C bersumber dari jeruk, tomat, nanas, sayuran segar, jambu, dan lain-lain. Berfungsi untuk mencegah kanker, mengurangi risiko katarak. Yang kedua, hormon. Hormon merupakan zat gizi yang dihasilkan oleh kelenjar buntu dalam jumlah sedikit. Fungsinya sebagai homeostasis, mariogenesis, dan integrasi pada tubuh, fisiologi organ tubuh. Cara kerjanya bersifat spesifik, memiliki sel atau organ target tertentu, diedarkan melalui darah menuju sel target respons, sel target lambat, sifat pengantara rangsang yang teratur. Kelenjar endokrin terdiri dari 5. Yang pertama, kelenjar hipofisis merupakan kelenjar yang mengatur segala fungsi dari kelenjar lainnya yang ada di dalam tubuh. Kelenjar ini terletak di dasar otak dekat hipotalamus. Yang kedua, kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ditemui di bagian depan leher sedikit di bawah laring. Fungsinya mengatur kecepatan tubuh membakar energi dan membuat protein. Yang ketiga, enzim. Enzim merupakan biokatalisator yang mempercepat reaksi biologis tanpa ikut bereaksi. Fungsinya untuk mempercepat reaksi biologis tanpa ikut bereaksi. Kata enzim berasal dari bahasa Yunani yaitu enzim yang berarti di dalam sel. Enzim terbagi menjadi 2. 1. Apoenzim merupakan enzim yang tersusun dari protein. Sifatnya yang labil, mudah berubah apabila dipengaruhi suhu dan berubah apabila dipengaruhi suhu dan pH. 2. Gugus poiestetik merupakan enzim yang tersusun dari non-protein. Terbagi menjadi 2. 1. Koenzim bahan organik, tugasnya memindahkan zat kimia dari satu enzim ke enzim lainnya. Contohnya FADH, NHDH, dan vitamin B. Yang kedua, kofaktor atau bahan anorganik. Contohnya kalor dan kalsium yang mengoptimalkan enzim vitalin dalam menguraikan molekul gula kompleks. Sifat-sifat pada enzim. 1. Enzim merupakan biokatalisator. Enzim bersifat biokatalisator berarti dia hanya mengubah kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivitasnya. Yang kedua, enzim bekerja secara spesifik. Enzim sebagai kunci yang mempunyai bentuk khusus sehingga bisa membuka satu gembok saja.
Misalnya, enzim amilase yang hanya dapat bekerja pada substrat berupa amilium topati. 3. Kerja enzim bersifat bolak-balik atau reversible. Suatu enzim dapat melakukan reaksi dua arah, dari substrat menjadi produk atau produk menjadi substrat. Yang keempat, enzim menyerupai protein. Bekerja pada suhu optimum, kinerja menurun pada pelarut organik. Cara kerja enzim. Enzim bekerja dengan cara bereaksi dengan molekul substrat untuk menghasilkan senyawa intermediat melalui suatu reaksi kimia organik yang membutuhkan energi aktivitas lebih rendah, sehingga percepatan reaksi kimia terjadi karena reaksi kimia dengan energi aktivitas lebih tinggi. Yang keempat, keseimbangan asam basah. Keseimbangan asam basah merupakan produksi asam dalam tubuh. Hasil metabolisme sel dalam bentuk asam volatil atau asam karbonat dan non-volatil atau laktat, keton, sulfat, dan fosfat. pH normalnya dari 7,35 sampai 7,45. 3 sistem utama pengatur keseimbangan asam basah. 1. Merkuri atau sistem dapar atau buffer. Yang kedua, venous atau paru. Yang ketiga, marsh atau ginjal difasilitasi oleh hati. Gangguan untuk melihat keseimbangan asam basah. pH darah arteri tidak normal. pH-nya 7,35 sampai 7,45. pH-nya besar dari 7,35 disebut dengan asidemia. pH yang kurang dari 7,45 disebut alkalemia. pH CO2 tidak normal, 35 sampai 45 mmHg. Yang ketiga, konsentrasi biokarbonat tidak normal, dari 22 sampai 26. SBE antara 3 dan -3. Terdiri dari dua komponen. 1. Gangguan respiratorik. Perannya dalam asam fiolat, penilaiannya didasarkan pada kadar CO2 atau PaCO2. Gangguan metabolik atau osidosis metabolik. Perannya dalam non-violat.